Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang rasio pasar dan anggotanya ada saya sendiri, Dita Indah, Raul Kahari, dan Erza Ahmad. Rasio nilai pasar. Rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu saham, digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor ataupun calon investor. Meskipun pihak manajemen juga berkepentingan dalam rasio ini. Rasio pasar terdiri dari rasio pendapatan per lembar saham. Earning per share biasanya menjadi perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan manajemen. IPS menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin besar IPS, semakin besar keuntungan yang diterima pemegang saham. Rumusnya adalah laba bersih bagi pemegang saham biasa dibagi jumlah saham yang beredar. Rasio harga laba, berdasarkan rasio menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang dilaporkan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki performance rasio yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah. Rumusnya adalah harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Rasio pasar per buku. Rasio ini menunjukkan berapa besar nilai perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan kekayaan yang dinikmati oleh pemilik perusahaan. Price to book value adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Rumusnya adalah harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Yang keempat, rasio pendapatan dividen. Dividen yield merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. Kemudian, karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga pasar saham yang tinggi, yang berarti pembagiannya tinggi, maka dividen yield untuk perusahaan semacamnya akan cenderung lebih rendah. Rumus dividen yield adalah dividen per lembar saham dibagi harga per lembar saham. Rasio pembayaran dividen. Rasio ini melihat sebagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor, sedangkan bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya, perusahaan yang tingkat pertumbuhan yang rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Rumusnya, dividen per lembar saham dibagi pendapatan per lembar saham dikali 100. Berikutnya adalah contoh soal. PT Jayapura pada tahun 2020 membayar dividen sebesar 14.000 miliar rupiah. Laba bersih yang diperoleh yaitu 92,9876666 miliar rupiah. Sampai akhir tahun tersebut, jumlah saham beredar 370 juta lembar saham. Nilai buku per saham adalah 370 miliar rupiah dan harga saham MB di pasar 1.450 rupiah. Penyelesaiannya yaitu DPS dividen per share yaitu 14.000 miliar rupiah dibagi 370 juta rupiah sama dengan 38 perak. Kemudian ada IPS earning per share yaitu 92,98 miliar rupiah dibagi 370 juta rupiah sama dengan 251 rupiah. Kemudian ada DPR dividen payout ratio yaitu 38 rupiah dibagi 251 rupiah sama dengan 15,13%. Kemudian ada price earning ratio 1.450 rupiah dibagi 251 rupiah sama dengan 5,77%. Kemudian ada PBV yaitu 1.450 rupiah dibagi 1.000 rupiah sama dengan 1,45%. Kemudian ada dividen yield yaitu 38 rupiah dibagi 1.450 rupiah sama dengan 2,62%. Sekian kelompok presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.